Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Oke, baik dokter, selanjutnya ini kapan seorang pasien dengan tuberkulosis ini bisa dinyatakan sembuh, dokter? Iya. Sebagaimana dia dimonitor terus, nanti setelah 6 bulan pengobatan selesai, dia akan dicek ulang untuk dahaknya. Baik. Kalau sudah selesai pengobatan, dia minum teratur dan tidak ditemukan tidak ditemukan kuman pada pemeriksaan terakhir, dia sudah bisa dinyatakan sembuh. Baik, berarti memang dari dokter ya untuk bisa menyatakan mereka sembuh atau tidak. Jadi bukan berarti nanti kalau udah enakan badannya, udah sembuh Stop ini sendiri, ya langsung nggak stop boleh. sendiri itu nggak bisa sama sekali ya dok ya. Jadi jangan menduga-duga di pemirsa. Jadi harus memang dengan pemeriksaan terlebih dahulu baru dokter melihat dan dokterlah yang akan memutuskan bahwa pasien udah sembuh atau tidak. Nah kalau sudah sembuh, sudah dinyatakan itu nggak akan menular lagi ya dok ya. Kalau begitu tidak akan. Tidak. Karena begitu dia memulai pengobatan dalam waktu berapa minggu, kurang lebih sebulan itu dia tidak menularkan lagi. Nah, iya, makanya sayang kalau dia sampai berhenti di tengah jalan. Iya. Jadi mau ulang lagi pengobatannya itu. Begitu dia berhenti, misalnya sudah sebulan nih atau 2 bulan, anak kan berhenti. Nah dia beresiko kambuh. Nah kambuh biasa kondisinya udah nggak, bisa aja kan kalau terdiagnosis TBC pertama mungkin gejalanya biasa gitu. Biasanya kalau dia masuk ke fase kambuh itu biasa kondisinya udah tidak, maksudnya kurang bagus. Iya, jadi sebaiknya jangan sampai masuk ke fase itu. Intinya ya berobat, habiskan obatnya ya. Intinya tetap patuh kepada minum obat itu ya dok ya. Baik, ini menarik sekali. Terima kasih banyak dokter. Seandainya ini ada kasus di mana saya melihat tetangga saya yang saya lihat kok batuknya nggak selesai-selesai ini, seperti yang tadi dokter sudah jelaskan, batuknya sudah mungkin sebulan, kemudian dia sepertinya kok nggak selesai-selesai ini batuknya ini, terus saya curiga jangan-jangan ini tuberkulosis nih. Bagaimana saya untuk approach atau untuk memberitahu kepada orang tersebut, karena dia sepertinya terlihat fine-fine aja atau baik-baik aja ini dokter. Bagaimana kira-kira dok ya? Supaya jangan, kan kita tahu bahwa TB itu kan menular ya dok ya. Supaya jangan sampai karena ini tetangga saya dan keluarga saya juga kena gitu. Bagaimana ini dok? Ini berarti kita harus lihat pendekatannya ya. Karena kan sensitif. TB ini sering dikaitkan dengan HIV, jadi stigma. Kalau TBC jangan deket-deket gitu ya. Jadi memang nanti dia tersinggung lagi yang kita takutkan. Mungkin kalau hubungannya baik, mungkin dilihat dulu pendekatannya, dilihat dari kalau misalnya dia teman hubungan baik mungkin bisa disampaikan. Tapi kalau terlalu sensitif mungkin bisa, karena ini program ya kan, pasti kalau di lingkungan kita tuh ada ranah puskesmas gitu. Mungkin melewat dari tokoh masyarakat seperti kepala RT-nya atau kepala RW-nya untuk melakukan, ini kan bentuk suatu concern perhatian terhadap warganya. Jadi mungkin sambil bersilaturahmi dia mengunjungi, oh sakit udah lama, mungkin bisa diajak untuk ke puskesmas atau orang puskesmasnya yang inisiatif untuk datang melakukan pemeriksaan. Nah, lebih ke arah gimana supaya dia merasa oh saya diperhatikan kayak gitu. Baik. Jadi dibandingkan dengan mungkin dihakimi gitu ya dok. Ini bagus, berarti dia baru dapat edukasi TB kali dia. Nah, betul. Kan Jadi lumayan. Lebih waspada juga ya dok ya. Ya, bagus. Baik. Jadi mungkin kita bisa lihat bagaimana kita berkata atau menyampaikan untuk mereka supaya bisa berobat, mungkin seperti itu ya dok ya. Jangan sampai juga nanti jadi sakit hati, malah hubungan sosial itu jadi renggang antara tetangga. Tapi dia harus tahu bahwa dia harus mendapatkan obatan itu ya dok ya. Mendapatkan pemeriksaan memastikan. Iya.
harus dipastikan dulu ya. Jangan-jangan juga walaupun mungkin gejalanya sama, jangan-jangan bukan TB juga ya dok ya. Pneumonia atau yang lain ya, siapa yang tahu ya. Iya, betul. Jadi mungkin bagaimana penyampaian supaya beliau mau diperiksa dan memang bagus sekali mungkin tokoh masyarakat itu perlu ya untuk kita itulah gunanya mereka ikut sertakan gitu ya seperti ini ya. Baik, terima kasih banyak dokter. Oke, dokter, kita sudah membahas tadi bagaimana itu pengobatan dari TB, pencegahannya kapan akan dinyatakan sembuh juga. Jadi kita sudah sedikit banyak paham terkait dengan penyakit tuberkulosis ini. Nah, sekarang kita akan main sedikit nih dok, karena isu-isu kesehatan itu memang banyak beredar di masyarakat ya secara umum, dan kita ini sampai nggak tahu ini mitos atau fakta, ini benar atau hoax ya, seperti itulah kira-kira ya dok ya. Jadi kita main sedikit boleh ya dok ya. Jadi nanti kalau saya bilang dokter ini mitos atau fakta ya, nanti dokter boleh menjawab mitos atau fakta dan boleh dijelaskan apakah ini mitos kenapa atau ini fakta kenapa, seperti itu ya dok ya. Yang pertama, ini mitos atau fakta dokter? Tuberkulosis adalah penyakit turunan. Nah, setelah penjelasan tadi di awal ya, bahwa ini memang penyakit menular, itu berarti mitos, bukan penyakit menular. Berarti bukan penyakit turunan ya. Berarti bukan penyakit turunan ya dok ya. Ini berarti karena ditularkan, berarti nggak ada hubungannya dengan genetik sebenarnya dok ya. Oke, baik, karena mungkin banyak yang berpikir juga bahwa penyakit TBC ini turunan karena toh ayah saya atau sebelumnya mungkin keluarganya ada yang sakit juga, taunya karena penularannya yang cepat, jadi memang di keluarga itu bisa aja terkena gitu ya dok ya. Oke, baik, selanjutnya nih dok, mitos atau fakta. Jadi penyakit tuberkulosis ini adalah penyakit yang menyerang masyarakat dengan ekonomi yang di bawah, seperti itu dokter. Mitos atau fakta? Mitos ya dok ya. Jadi memang nggak bisa dipungkiri bahwa kalau penyakit, yang namanya penyakit nggak akan melihat-lihat siapa apakah punya jabatan atau enggak ya dok ya. Dia bisa batuk atau bersin di mana saja. Ya itu dia. Jadi bagaimana juga orang juga perlu waspada nih sekarang. Untuk sekarang ini semua pada pakai masker ya dok ya. Tapi sebelumnya, nah inilah. Jadi nggak melihat ya apakah dia memiliki uang atau tidak. Nah ini tidak melihat itu karena penyakit bisa saja datang kepada siapa. Justru tempat-tempat keramaian seperti mall. Nah itu kan sirkulasinya tertutup tuh. Kalau dia batuk di situ ya, orang-orang sekitarnya tuh sangat beresiko. Di kantor-kantor eksklusif yang semuanya AC. Nah itu juga tidak ada sirkulasi. Tidak ada sirkulasi yang baik, tidak ada cahaya matahari. Nah itu tinggi sekali resikonya. Ya, wah ini kita harus hati-hati ya, karena kebanyakan mereka yang bekerja di kantor sudah pasti ruangnya ber-AC, tertutup di gedung yang tinggi. Wah ini udah full untuk bisa menyebarkan menjadi salah satu markas dari tuberkulosis juga kalau salah satu terkena tuberkulosis ya, seperti itu. Jadi kita perlu waspada. Dokter, ini selanjutnya untuk mitos atau fakta. Kuman tuberkulosis bisa dimatikan dengan sinar matahari. Jadi kalau kita berjemur itu, jadi kita bisa sembuh nih dengan berjemur sinar matahari. Kuman TB kita akan mati, seperti itu. Ini mitos atau fakta dok? Mitos, tapi gini, sinar matahari itu mempunyai efek yang baik, yang banyak untuk seseorang asal tidak berlebihan. Itu kan ada batasnya ya, kalau kita berjemur jam segini, sekitar di atas jam 10, kalau nggak salah sekitar 15 menit ya. Nah, jadi yang pasti kalau kita mendapatkan sinar matahari yang cukup dan sesuai, itu akan membantu proses penyembuhan. Bisa kita ada penyakit kayak TBC itu akan membantu proses penyembuhannya lebih cepat. Nah, itu kan salah satu masuk dalam kategori pola hidup sehat ya. Tapi untuk mematikan kuman TB kan kuman TB-nya ada di dalam. Iya betul. Nah, betul. Berarti tidak seperti itu ya dokter ya. Dia lebih ke arah vitamin buat tubuh, suplemen gitu. Yang pasti kalau dapat cukup ya itu baik bagi kita. Mendukung kesehatan. Tapi untuk menyembuhkan ya tidak, dia tetap harus minum obat. Baik. Ya itu dia. Jadi tetap minum obat ya. Jadi mungkin kebanyakan takut minum obat. Jadi yang yang alami aja gitu. Jadi adalah seperti isu kesehatan bahwa ini bisa menyembuhkan. Padahal bukan menyembuhkan tapi bisa menyokong mungkin ya. Betul sekali. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang
hati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.